Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba untuk update market Bitcoin, yang mana hari ini sudah sah bahwa Bitcoin kembali lagi bermain di area 100.000 ya. Nah, apakah kenaikan ini hanya sebagai bull trap atau memang ini sudah waktu Bitcoin naik dan bisa new ATH? Nah, kita akan mencoba cek dulu teknikalnya Bitcoin sekilas, lalu kita akan mencoba membahas materi baru, menerapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan kita akan mencoba bagaimana caranya trading di market yang sedang trending atau bullish, yang super bullish seperti ini, atau yang super bearish yang strong juga gitu momentumnya. Nah, kita akan mencoba cek bagaimana cara trading di kondisi market seperti itu. Oke, sekarang kita bahas Bitcoin terlebih dahulu. Di sini Bitcoin kita cek ya bahwa di daily time frame-nya, nah ini adalah closing yang sangat-sangat signifikan powernya. Di sini buyer benar-benar kuat ya momentumnya. Nah, lalu di sini kita akan mencoba untuk menandai ini adalah sebuah zona supply daily-nya. Nah, di sini daily supply-nya dari Bitcoin sudah hit ya. Nah, di sini apakah Bitcoin nanti lanjut naik atau lanjut turun? Nah, jika di sini Bitcoin ingin koreksi, itu hal yang sangat wajar, dan di sini Bitcoin itu bisa koreksi terlebih dahulu ya. Jadi walaupun nantinya dia naik atau new ATH, tetapi tetap kemungkinan untuk koreksi itu selalu ada. Nah, misalkan nanti di sini ada konfirmasi kecil, nah itu baru teman-teman boleh tag sebagai tanda untuk Bitcoin reversal. Tetapi jika tidak ada konfirmasi, maka teman-teman tidak boleh atau sebaiknya jangan mengambil sell terlebih dahulu. Nah, ini adalah supply daily-nya sudah hit ya. Dan di sini kita cek bahwa marketnya memang membentuk fair value gap yang sangat lebar di sini, meninggalkan banyak imbalance atau FVG. Nah, ini adalah tanda di mana market itu sedang push momentum bullish. Nah, di update kita yang sebelumnya, waktu dia sideways di sini kita bahas ya, jika memang si Bitcoin ini tidak bisa close di bawah low-nya, maka sideways-nya hanya sebagai tahanan sementara sebelum Bitcoin rally lagi atau naik lagi ke atas. Nah, sekarang ini adalah potret dari daily. Sekarang kita coba cek LTF-nya. Nah, di LTF-nya sendiri pun juga belum ada koreksi yang signifikan ya. Di sini hanya rejection aja. Nah, bahkan di H1-nya pun tetap sama. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari tips bagaimana kita trading di market yang sedang kondisi bullish. Nah, biasanya teman-teman pernah nggak sih kalau misalkan pas trading itu teman-teman mengalami kebingungan gitu ketika market sudah naik tinggi, misalkan udah pump. Nah, gimana entry-nya? Apakah HK di sini atau tunggu koreksi dulu? Nah, kalau misalkan teman-teman HK di atas, takut nanti kalau buat lo gimana gitu ya. Terus kalau misalkan entry di bawah, takut nggak dijemput. Nah, jadi perasaan FOMO atau fear of missing out ya, takut ketinggalan market, ini hal yang sangat lumrah yang sering terjadi dan dialami oleh para trader ya, khususnya trader pemula. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mencari cara bagaimana trading di market yang sedang trending, baik itu bullish ataupun bearish. Nah, di sini kita akan membedakan antara eksternal dan internal. Misalkan, jadi yang pertama, teman-teman tentukan dulu external movement. Nah, yang kedua, setelah kita menemukan external movementnya, ini tuh untuk mencari tahu batas atas bawah ya. Jadi ini bisa mencari range atas dan range bawah. Nah, jadi external movement ini atau trend di eksternal itu untuk menentukan batas atas bawahnya gitu. Nah, sedangkan cara entry-nya kita menggunakan internal move. Nah, setelah kita eksternalnya dapat, kita akan mencari internalnya. Nah, ini internalnya. Nah, ketika internalnya sudah dapat, barulah kita menggunakan simple setup kita seperti biasa atau metode SMC yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita menunggu BOS valid. Nah, ketika BOS valid,
kita mencari FVG. Nah, entry-nya bisa di FVG atau OB. Nah, jadi nanti ilustrasinya seperti ini ya. Misalkan di sini kita punya market ya. Misalkan marketnya lagi bullish nih. Misalkan bullish. Nah, di market bullish ini, setelah itu teman-teman tahu dong batas atas bawahnya gitu ya. Batas atas bawah. Misalkan di sini batas atasnya. Nah, lalu ini adalah batas bawahnya. Nah, teman-teman sudah mendapatkan batas atas bawah, lalu yang teman-teman lakukan selanjutnya adalah mencari internalnya gitu. Nah, mencari struktur internalnya. Misalkan dia lagi koreksi nih ya. Koreksi. Nah, teman-teman cari POI atau demand, lalu ketika konfirmasi teman-teman open posisi buy. Dan di sini kita hanya mengambil setup yang searah dengan pergerakan HTF gitu ya. Jadi kita akan mencontohkan di Bitcoin aja. Kita akan membuat contoh di Bitcoin. Nah, yang kemarin ya, contohnya di sini. Nah, kita mencari contoh yang terakhir di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa titik high yang ini itu apakah sudah menjadi valid high? Jawabannya sudah. Kenapa? Karena inducementnya di sini ada inducement, ini sudah diambil. Ini adalah inducement. Kita simbolkan dengan X ya. Nah, di sini X sudah diambil. Nah, ketika inducement sudah diambil, maka titik tertingginya menjadi valid high. Nah, valid high ini menjadi batas atas kita gitu. Lalu teman-teman cari lagi bos terakhirnya di mana. Nah, bos terakhirnya di sini. Jadi di sini sama. Di sini inducement sudah terambil, maka yang ini adalah bos ya. Ini adalah bos. Nah, ketika bos terjadi, maka teman-teman di sini mendapatkan valid low gitu ya. Nah, jadi teman-teman mempunyai batas di 92 sampai 97. Nah, ini adalah time frame H1. Nah, berarti ekspektasi kita bahwa Bitcoin ini kita bisa melakukan buy dengan catatan 92.600 ini tidak jebol gitu ya. Jadi tugas kita adalah mencari demand atau support atau POI, order block bullish ya, di bawah itu untuk entry buy gitu ya. Kita hanya mengambil buy karena trennya itu masih bullish gitu. Nah, sekarang kita cek di time frame M15 dulu misalkan. Nah, di sini di M15 bisa teman-teman cek ya. Nah, di sini kita dapat nih bahwa di sini kita dapat misalkan ini kita tarik Fibonya. Nah, ini adalah area Fibonya gitu. Jadi ekspektasi kita bisa mencari order block ataupun support yang dekat-dekat dengan Fibonya gitu. Nah, ternyata di sini teman-teman bisa cek bahwa di M15, nah ini ada sangat-sangat bagus ya. Ini di sini ada contoh dari order block. Nah, di sini order blocknya sudah defisit gitu. Ini order block defisit, maka kita tidak ambil yang ini. Tapi yang atasnya, nah ini adalah order block yang masih fresh. Ini adalah OB yang masih fresh ya. Nah, di sini coba kita hapus dulu apakah area ini samper. Nah, jawabannya area ini di visit ya. Nah, misalkan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan buy. Nah, misalkan plannya teman-teman di sini seperti ini. Stop lossnya tentu di bawah valid low tadi, range kita yang bawah. Nah, targetnya itu adalah range atas gitu. Nah jadi inilah contoh dari kita setup follow trend ya. Nah, di sini kan kelihatan nih, gampang nih. Nah, jadi pesannya adalah untuk teman-teman itu jangan terlalu jauh untuk mengambil zone. Pastikan teman-teman mengetahui range dekatnya, batas atas bawahnya. Jadi dari situ teman-teman nggak kegocek market nih. Misalkan ngambil bawah terlalu turun ataupun ngambil atas itu nanti di bawah floating gitu ya misalkan. Nah, jadi semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan membantu teman-teman trading di market yang sedang trending. Terima kasih sudah menonton. Bye.